Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala al-jalil. Wal amalu bitanzil, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wal qanaa'atu bil qalil, merasa cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semuanya. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi hari yang sangat berat, hari yang sangat melelahkan, hari di mana kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Hari tersebut, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak ada manfaatnya harta yang kalian kumpulkan, anak yang kalian besarkan. Lalu apa yang bermanfaat? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang bermanfaat adalah hati yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. As-salamatu minasyirki wal bid'ah, selamat dari kesyirikan dan selamat dari perbuatan mengada-ada dalam agama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah kabar peringatan, berilah peringatan terus, karena sesungguhnya peringatan sangat bermanfaat untuk orang-orang yang memiliki iman di dalam hatinya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengingatkan kepada diri kita pribadi, kepada jamaah sekalian, kepada kaum muslimin dimanapun mereka berada, tentang salah satu cabang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah ditulis dalam kitab-kitab akidah para ulama, yaitu akidah seorang muslim, sikap seorang muslim terhadap pemimpin kaum muslimin yang sah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal semacam ini perlu diingatkan terus, perlu disampaikan terus, karena sangat berkaitan dengan persatuan kaum muslimin, karena sangat berkaitan tentang darah dan nyawa kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga pertanyaannya adalah, apa sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin yang sah? Yang pertama, setelah pemimpin tersebut terpilih, maka wajib untuk dibaiat. Apa itu baiat? Yaitu al-ahdu ala sam'i wa ta'ah, yaitu janji, sumpah setia untuk mendengar, untuk taat kepada perintah yang baik-baik saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man mata wa laisa fi unuqi bai'atun faqad mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbaiat
kepada pemimpin kaum muslimin yang sah, maka meninggalnya seperti meninggal bangkai jahiliyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu yang dimaksud pemimpin adalah mereka yang memiliki wilayah kekuasaan, memiliki wilayah negara, bukan pemimpin kelompok, bukan pemimpin ormas, bukan. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin yang sah, yaitu apabila seseorang harus memuliakan mereka sesuai dengan kedudukan mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, as-sultanu dhillullahi fil ardi. Para pemimpin kaum muslimin adalah naungan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Wa man akrama sultanallah akramahullah. Barang siapa yang memuliakan pemimpin kaum muslimin, Allah akan muliakan dia. Sebaliknya, waman ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan mereka, Allah pun akan menghinakan mereka. Seorang ulama yang bernama Sahal bin Abdillah At-Tustari, beliau pernah mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'adzamu sultana wal ulama. Manusia akan senantiasa berada di atas kebenaran, kebaikan, selama mereka masih menghormati para ulama dan juga pemimpin kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpinnya, pemimpin kaum muslimin, yaitu kita harus taat kepada perintah-perintahnya, apapun keadaannya, selama perintah tersebut tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sangat banyak sekali. Dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan pemimpin kaum muslimin di antara kalian. Dalam Sahih Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu fima ahabba aw kariha illam yu'mar bi maksiatin fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wa la ta'ata. Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar, untuk taat kepada pemimpin kaum muslimin yang sah dalam hal yang dia sukai maupun hal yang tidak dia sukai, kecuali mereka memerintahkan untuk berbuat maksiat, fala sam'a wa la ta'ata. Tidak ada mendengar, tidak ada ketaatan kepada mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh seorang taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan, oh itu adalah dalil-dalil untuk pemimpin yang ada di zaman dahulu. Itulah dalil-dalil untuk pemimpin yang soleh. Itu adalah dalil-dalil untuk pemimpin yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan tidak hanya sebatas itu saja. Selama mereka masih muslim, maka wajib untuk ditaati selama ketaatan tersebut bukan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita semua, wa sayakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihadi wa la yastanuna bisunnati. Nanti akan datang setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk bukan dari petunjukku, yang mengambil sunnah bukan dari sunnahku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, wasayuqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juzmani insin. Dan akan ada pemimpin yang hatinya seperti hati syaitan yang bersemayam di dalam hati manusia. Kemudian Hudzaifah bin Yaman mengatakan, berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah? Apa yang harus aku lakukan ketika aku mendapati pemimpin yang modelnya seperti itu? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasma' wa tuti'. Engkau harus mendengar, taat, wa in ukhidha maluka wa duriba dhahruka. Meskipun hartamu diambil, meskipun punggungmu dicambuk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, apa sikap kita? Sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin yang sah, yaitu kita harus bersabar terhadap sesuatu yang tidak kita sukai. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa
yang melihat sesuatu yang tidak dia sukai dari pemimpinnya, maka hendaknya dia bersabar. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata mitatan jahiliyah. Karena barang siapa yang melepas tali ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin yang sah, kemudian dia meninggal, maka bangkainya seperti bangkai jahiliyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Lau annan nasa idzabtulu min qibali sultanihim sabaru." Sekiranya manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemimpin yang tidak dia sukai, kemudian dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ma labithu an yarfa'allahu dzalika anhum. Allah Subhanahu wa taala akan segera mengangkat sesuatu yang dia tidak sukai tersebut. Walakinnahum yafza'una ila sayf, akan tapi banyak orang lebih memilih untuk menghunuskan pedang, mengangkat senjata. Fa wallahi ma ja'u biyaumin khairun qat. Demi Allah, kata Al-Hasan Al-Basri, mereka tidak akan mendatangkan suatu hari yang lebih baik daripada hari tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan perlu kita yakini, kezaliman yang kita rasakan itu berasal dari kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika nuwali ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kami angkat pemimpin yang zalim karena berasal dari rakyat yang zalim, karena kezaliman yang mereka perbuat. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam terus mengingatkan kepada kita untuk tetap taat dan mendengar apapun keadaannya selama mereka masih muslim. Dan juga Imam Ibnu Abdul Is Al-Hanafi, beliau pernah mengatakan, idza arada ra'iyatu, apabila rakyat ingin an yatakhallasu min zulmil amiril zalimi falyatruku zulma, apabila rakyat ingin lepas dari kezaliman pemimpinnya, maka dia harus melepaskan kezaliman dari dirinya dia dulu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah cara Islam ketika membasmi kezaliman, bukan dari atas, akan tapi dari akarnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, apa yang harus kita lakukan? Sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin yang sah, yaitu kita harus menasihatinya apabila mereka berbuat kesalahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Dan salah satu nasihat adalah li'aimmatil muslimin, untuk memimpin kaum muslimin. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam Islam telah diatur bagaimana cara menasihati pemimpin kaum muslimin. Bukan disampaikan dengan emosi, bukan disampaikannya dengan menurut hawa nafsunya, bukan. Akan tapi sebagaimana yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, man arada an yansuha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpin kaum muslimin, maka hendaknya tidak dilakukan secara terang-terangan. Walakin falyakhud biyadi, akan tapi ambil tangannya, fayakhluwa bihi, kemudian empat mata, sampaikan nasihat tersebut. Fa idza qubila fadak, apabila nasihat tersebut diterima, maka itu yang kita harapkan. Wa illa qad adda alaihi, kalau misalkan nasihat tersebut tidak diterima, maka telah gugur kewajiban. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahi, amma ba'du. Kemudian yang keenam, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin yang sah? Yaitu kita harus sering mendoakan mereka, sering mendoakan kebaikan untuk mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khiyaru a'immatikum alladzina yuhibbunakum wa tuhibbunahum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Sebaik-baik pemimpin adalah yang mereka mencintai kalian dan kalian mencintai mereka, dan mereka mendoakan kalian dan juga kalian mendoakan mereka. Demikian pula seburuk-buruk pemimpin adalah yang saling melaknat dan tidak saling mencintai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang bernama Fudail bin Iyad, beliau pernah mengatakan, lau kana li da'watun mustajabatun ma ja'altuha illa fi sultan.
sekiranya aku punya satu doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan pakai doa tersebut untuk mendoakan kebaikan kepada pemerintah kaum muslimin yang sah. Karena apabila doa tersebut untuk diriku sendiri, maka hanya aku saja yang merasakan. Akan tetapi apabila doa tersebut untuk kebaikan pemerintah kaum muslimin, maka kaum muslimin semuanya akan mendapatkan kebaikan. Dan juga Al-Imam Al-Barbahari, beliau mengatakan, wa idza ra'aita rajula yad'u ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Apabila engkau melihat seseorang mendoakan keburukan untuk pemimpin kaum muslimin, maka ketahuilah dia pengekor hawa nafsu. Wa idza ra'aita rajula yad'u li sultan fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Apabila engkau melihat seseorang yang mendoakan kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin, maka ketahuilah dia pengikut ahlu sunnah insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sikap yang terakhir, yang ketujuh. Apa sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin yang sah? Yaitu kita tidak boleh untuk memberontak kepada pemimpin kaum muslimin yang sah. Ubadah bin Samit, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mengatakan, bay'ana Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah. Kita telah janji setia kepada Rasul SAW untuk tetap mendengar, untuk tetap taat, fi mansyatina wa makruhina, wa fi usrina wa yusrina, wa alla nunazi al-amru ahlahu. Kita telah berjanji kepada Rasul SAW untuk membaiat beliau ketika kita sedang susah atau ketika kita sedang senang, dan kita diperintahkan untuk mengedepankan hak mereka dibanding hak kita sendiri. Kecuali telah tampak kekufuran yang nyata, maka seseorang boleh untuk melakukan hal tersebut kecuali dia memiliki hak, memiliki bukti yang jelas yang akan disampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebuah kisah yang dialami oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika terjadi fitnah khalqul Quran. Di zaman beliau tersebar akidah Al-Quran adalah makhluk. Waktu itu semua kaum muslimin dipaksa untuk meyakini akidah sesat tersebut. Kemudian para ulama disiksa oleh pemerintah di zaman itu. Maka kaum muslimin datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengajak untuk memberontak kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, alaikum bil inkari fi qulubikum. Wajib bagi kalian untuk mengingkari kesesatan tersebut, kesesatan yang dilakukan mereka. Kemudian wala takhla'u yadan min ta'atin. Jangan kalian lepaskan tali ketaatan kepada mereka. Wala tasfaku dima'al muslimin. Jangan kalian tumpahkan darah kaum muslimin. Wala tasuku asal muslimin. Jangan kalian pecah belah barisan kaum muslimin. Fasbiru, bersabarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin yang sah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada para pemimpin kita supaya bisa memimpin kaum muslimin sesuai dengan ajaran al-Islam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma aslih a'immatana, Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.